Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu Rabbuna Jalla Jalaluh, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi ayatil ukhra, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dolalatin finnar. Ayyuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumat, hamba-hamba Allah, a'azzani Allahu wa iyyakum, yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla mengatakan kepada kita dalam ayatnya yang aziz, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Sungguh kami telah menawarkan amanah ini kepada langit, kepada bumi dan juga kepada gunung-gunung. Fa abaina ayyahmilnaha, tetapi makhluk-makhluk tersebut mereka enggan untuk memikulnya. Wa ashfaqna minha, mereka khawatir tidak mampu untuk menjalankan kewajiban yang telah diberikan kepada mereka tersebut. Wa hamalahal insan, lalu amanah itu dipikul oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu teramat zalim dan teramat jahil. Ayyuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa Allah telah menawarkan sebelumnya kepada Adam alaihi salatu wassalam amanah yang begitu besar, amanah yang begitu luar biasa, sehingga amanah yang pernah ditawarkan kepada bumi, ditawarkan kepada langit,
ditawarkan kepada gunung yang merupakan makhluk-makhluk yang begitu besar, makhluk-makhluk yang begitu kuat dan kokoh, tetapi makhluk-makhluk itu enggan untuk memikul amanah tersebut. Terdapat beberapa riwayat dari kalangan para ulama tentang apakah yang dimaksud dengan al-amanah pada ayat ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Abul Fida Ibnu Katsir rahimana wa rahimahullah dalam tafsir Qur'anil Azim. Di antaranya sahabat yang mulia Ibnu Abbas menerangkan bahwasanya yang dimaksudkan dengan al-amanah itu adalah al-faraid, kewajiban-kewajiban. Ada juga dinukilkan dari beliau yang dimaksudkan adalah al-imtithal, adalah merupakan perintah-perintah wan nawahi dan larangan-larangan, dan sejumlah nukilan-nukilan yang berasal dari para salaf tentang makna al-amanah. Tetapi ala kulli hal, di antara semua makna-makna itu sesungguhnya tidaklah saling bertentangan. Yang dimaksudkan amanah adalah kewajiban. Apakah kewajiban itu berada di dalam perintah-perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, ataukah berada di dalam bingkai larangan-larangan Allah Azza wa Jal. Oleh sebab itu, begitu besar kewajiban-kewajiban yang Allah embankan kepada para mukallaf, kepada manusia yang telah dibebankan kepada mereka kewajiban syariah, sehingga kewajiban itu tidak sanggup untuk dipikul oleh makhluk yang besar gunung. Kewajiban itu tidak mampu dipikul oleh makhluk yang besar langit, tidak pula mampu untuk dipikul oleh makhluk yang besar yaitu bumi, tetapi manusia. Manusia dengan keterbatasan yang ada pada mereka, manusia dengan kelemahan yang ada pada mereka, manusia dengan kedoliman yang ada pada mereka, bahkan berkali-kali mereka terjatuh dalam kedoliman demi kedoliman. Apakah kedoliman yang berkaitan dengan hak-hak pribadi mereka, ataukah kedoliman yang paling besar dalam pandangan syariah berupa kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan keterbatasan dan kelemahannya itu manusia memikul amanah tersebut. Lalu sudah merupakan suatu hal yang mesti terjadi pada seorang hamba yang lemah, yang tidak berdaya, yang penuh dengan kedoliman. Ketika dia memikul suatu kewajiban, maka dia tidak akan pernah sanggup untuk melaksanakan kewajiban itu secara sempurna. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maha rahmannya, Allah memberikan peluang kepada hambanya agar senantiasa menutupi kekurangan-kekurangan mereka itu. Bahkan Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Azza wa Jalla hendak memberikan kepadanya wahyu yang merupakan amanah yang begitu besar, yang Allah sifatkan dalam Al-Quran qaulan thaqilah, perkataan yang begitu berat, Allah Tabaraka wa Ta'ala mendidik Rasulullah agar senantiasa mempersiapkan dirinya untuk ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal, mempersiapkan dirinya dengan melakukan berbagai macam bentuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ayyuhal muslimuna ibadallah, sesungguhnya manusia sangat tidak berdaya di hadapan Allah Azza wa Jal. Kalaulah bukan karena rahmat dan karunia Allah, niscaya manusia memang mereka semuanya berada dalam kerugian. Mereka tidak akan sanggup untuk memikul amanah yang Allah berikan kepada mereka. Oleh sebab itu, agar Allah memberikan pertolongan dan kekuatan kepada mereka, hendaklah mereka melaksanakan amanah itu dengan memperbanyak melakukan amalan-amalan yang sekiranya membantu mereka untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang apabila seorang hamba hari-harinya dia isi dengan bentuk pengabdian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintainya. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencintai seseorang, maka Allah akan membimbingnya dengan hidayah dan petunjuknya. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan kepada kita di dalam banyak ayat sekali, bahwasanya ketika orang-orang jahiliyah dulu, mereka merasa dirinya lebih hebat, mereka merasa dirinya kuat, mereka merasa dirinya pintar, mereka merasa dirinya serba bisa, sehingga mereka mengabaikan prinsip-prinsip ketakwaan. Mereka bertumpu pada kekuatan mereka, mereka bertumpu pada kecerdasan mereka, mereka bertumpu pada jumlah kuantitas mereka,
lalu dengan itu semua membuat mereka tertipu. Yang sebab itu disebutkan oleh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahallahu ta'ala di dalam kitabnya Masailul Jahiliyah, bahwasanya ada satu peradaban yang paling besar yang terjadi pada masyarakat jahiliyah, yaitu peradaban yang agung bagi mereka, al-iqtiraru bil aktsar. Mereka tertipu dengan jumlah kuantitas, tertipu dengan jumlah mayoritas. Karena itulah yang mereka jadikan sandaran untuk mengukur kebenaran, sehingga kebenaran dalam pandangan mereka adalah terletak pada mayoritas. Dengan mayoritas itu mereka mengukur tentang kebatilannya suatu perkara dan benarnya suatu perkara. Suatu perkara akan dianggap benar bagi mereka apabila para pengikutnya adalah mayoritas, dan suatu perkara akan dianggap salah dan batil bagi mereka apabila para pengikutnya adalah minoritas. Padahal telah datang di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam ini awalnya datang dalam keadaan yang asing, datang dalam keadaan terasing, lalu dia akan kembali asing sebagaimana awal datangnya. Maka bergembiralah orang-orang yang dianggap asing tersebut. Ayyuhal muslimuna ibadallah, sebab itu kalaulah kita memperhatikan prinsip-prinsip orang-orang jahiliyah, maka mereka terjebak di dalam beberapa kaidah yang telah mereka buat yang berasal dari diri mereka sendiri. Mereka berjalan di atas kaidah itu, dijadikan sebagai patokan bagi mereka untuk mengukur seseorang itu berada di atas kebenaran ataukah kebatilan. Lalu telah datang banyak sekali di dalam ayat-ayat Allah Azza wa Jal yang membantah satu persatu dari kaidah-kaidah jahiliyah itu. Di antaranya adalah kaidah yang agung bagi mereka, al-iqtiraru bil aktsar ini. Allah telah menurunkan kepada kita beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan kepada kita bahwasanya mayoritas bukanlah jaminan ukuran terhadap kebenaran suatu perkara atau kebatilan suatu perkara. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalaulah engkau mengikuti kebanyakan manusia di permukaan bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Azza wa Jalla. Di dalam ayat yang mulia ini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita bahwa kebanyakan manusia itu menyesatkan dari jalan Allah Azza wa Jalla. Dan demikian pula di dalam ayat yang kita bacakan di mukaddimah tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan manusia itu zalim dan jahil. Maka kebanyakan manusia itu memiliki sifat-sifat yang lemah. Mayoritas manusia itu memiliki sifat-sifat kekurangan, sehingga di sana ada sifat kesesatan bagi mereka, di sana ada sifat kedoliman bagi mereka, di sana ada sifat menyesatkan bagi mereka, dan di sana juga ada sifat tidak beriman dari mereka, dan di sana pula ada sifat kebanyakan dari manusia tidak menepati janji. Kalaulah kita memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang sifat mayoritas manusia, maka kita akan mendapati di sana sifat kekurangan. Kekurangan-kekurangan yang sangat banyak sekali yang tidak layak untuk dijadikan sebagai patokan atau sebagai barometer untuk mengukur suatu kebenaran. Oleh sebab itu, ayyuhal muslimuna ibadallah, seorang sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berwasiat, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Pernyataan sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud ini di dalam kitabnya Usulul Iman. Pernyataan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi rahimana wa rahimahullah di dalam sunannya, yaitu beliau mengatakan, alaikum bil ilmi, alaikum bil ilmi, alaikum bil ilmi. Wajib bagi kalian untuk belajar, wajib bagi kalian untuk belajar, wajib bagi kalian untuk belajar. Kenapa? Karena metode untuk mengukur sebuah kebenaran itu tidaklah berdasarkan prasangka. Metode untuk mengukur sebuah kebenaran tidaklah berdasarkan dugaan.
Metode untuk mengukur sebuah kebenaran tidaklah berdasarkan jumlah mayoritas, tetapi kebenaran itu diukur dengan kebenaran itu sendiri, sebagaimana pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-haqqu la yu'rafu birrijal, ta'rifil haqqa, i'rifil haqqa ta'rifur rijal. Kebenaran itu tidak bisa diukur dengan orang, tidak bisa dilihat dengan orang, tidak bisa dijadikan figur seseorang untuk menyatakan bahwa kebenaran mutlak berada pada diri orang tersebut. Tetapi i'rifil haqqa ta'rifur rijal, kenalilah kebenaran, niscaya engkau akan tahu siapa para pengikut kebenaran itu. Nah, kebenaran itu dikatakan oleh para ulama, kebenaran mutlak hanyalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ijma, kemudian faktor pendukung yang masih menjadi khilaf di antara para ulama, yaitu qiyas yang sahih. Ala kulli hal, ayyuhal muslimuna ibadallah, seseorang tidak dapat memahami Al-Quran sebagai dalalah akan kebenaran, sebagai dilalah, sebagai penunjukan terhadap kebenaran. Seseorang tidak bisa mengerti sunnah sebagai penunjukan terhadap kebenaran. Seseorang juga tidak dapat memahami ijma sebagai penunjukan terhadap kebenaran, kalau sekiranya dia tidak mempunyai ilmu untuk itu. Oleh sebab itu sangat benarlah nasihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, alaikum bil ilmi, alaikum bil ilmi, alaikum bil ilmi, fa inna ahadakum la yadri mata yuftaqaru ilaih. Karena salah seorang di antara kalian tidak tahu kapan dia butuh ilmu itu. Wasatajiduna aqwaman, dan sungguh nanti di akhir zaman ada suatu kaum, kata Ibnu Mas'ud, ada sekelompok manusia, kata Ibnu Mas'ud, yaz'umuna annahum yad'una ila kitabillahi azza wa jal, yang mereka mengklaim, mereka menganggap dan mereka menempatkan diri mereka sebagai para da'i yang mengajak manusia kepada kitab Allah azza wa jal, wa kadanabaduhu wara'a dhuhurihim. Akan tetapi ketika klaim mereka itu diteliti, ketika pengakuan mereka itu diteliti, dikembalikan kepada para ulama, ditanyakan kepada ahlul ilmi, sungguh klaim mereka itu bertentangan secara frontal dengan Al-Quran. Wa qad nabaduhu wara'a dhuhurihim, sungguh mereka telah membuang Al-Quran itu ke belakang punggung-punggung mereka. Ayyuhal muslimuna ibadallah, maka dari itu telah terdapat suatu penyakit jahiliyah di tengah-tengah umat Islam di belakangan ini, yaitu mereka berbangga dengan jumlah mayoritas. Mereka merasa senang dan girang dengan jumlah mayoritas, sehingga tidaklah kita dapati mereka hadir dalam majelis ilmu. Mereka meremehkan majelis ilmu, dan mereka lebih senang kepada perkara-perkara yang bersifat seremonial, perkara-perkara yang bersifat ramai-ramai, perkara-perkara yang bersifat banyak-banyak orang. Mereka mengabaikan majelis akidah, mereka mengabaikan majelis hadis, mereka mengabaikan majelis tafsir Al-Quran. Mereka justru lebih senang dengan acara-acara yang bersifat ihtifalat, ramai-ramai, perayaan-perayaan yang di sana berkumpul banyak orang. Lalu mereka menganggap bahwa itu adalah kebangkitan Islam. Padahal sesungguhnya bukanlah kebangkitan Islam yang demikian itu. Tetapi kebangkitan Islam itu adalah ketika pemuda-pemuda kaum muslimin mereka berada di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad,
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل الدنيا مبلغ علمنا وأكبر همنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم مزق أمريكا وأعوانه. اللهم مزق أمريكا وأعوانه. اللهم مزق أمريكا وأعوانه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آخر دعوانا أقيم الصلاة.